Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Michael Ardiansyah. Kali ini saya akan membahas tentang conditional formatting. Ini tutorial pertama saya ya tentang conditional formatting. Dan materi kali ini adalah bagaimana sih cara merubah warna pada sel yang berisi angka tertentu. Penasaran kan? Caranya bagaimana? Oke, simak terus video ini ya. Dan jangan lupa subscribe ya, biar nanti kalian nggak ketinggalan video-video terbaru kami. Oke, kita langsung aja ya ke pengertian conditional formatting itu sendiri. Ini saya ngutip dari Google ya, pengertian conditional formatting. Conditional formatting Excel adalah salah satu fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengubah format sel atau range secara otomatis jika memenuhi syarat atau kriteria yang kita buat. Jadi, di sini dalam arti gini, ada sebuah sel yang berisi suatu data, entah itu angka atau data berupa teks, yang mana di situ kita beri kriteria. Jika kriteria itu terpenuhi, maka akan ada efek perubahan daripada sel tersebut. Entah itu berupa warnanya atau berupa tulisan, warna tulisannya gitu. Jadi conditional formatting kita gunakan untuk keperluan seperti itu. Ya, ini kan sudah dijelaskan. Format sel di sini termasuk format number, format angka, jenis, ukuran, warna, font, border juga termasuk, dan juga warna background cell. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ya ke pembahasan. Ini saya sudah sediakan tabel, di mana tabel ini mencakup ada 8 ketentuan dan ada kriteria yang saya buat. Untuk ketentuan yang pertama, di antara kedua 3 sampai 8 kurang dari sama dengan. Jadi gini, kita harus menentukan kriterianya. Sebelum menentukan kriteria, kita harus menentukan sel mana yang akan kita pilih sebagai sel yang akan dikasih fitur conditional formatting. Lalu kita buat kriteria dan kemudian kita setting format untuk jika kriteria itu terpenuhi. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini yang pertama adalah di antara. Kriterianya adalah 3 dan 5. Berarti di antara 3 dan 5. Jika sel F11 ini terisi antara 3 dan 5, maka kriterianya terpenuhi. Jika tidak di antara itu, maka tidak terpenuhi. Jadi kita langsung aja nanti, ini saya isi dulu angka 4. Berarti kan masuk kriteria. Bentar ya, ini tadi belum disetting. Ya, ini 4 masuk kriteria, tapi belum ada perubahan warna. Jadi saya akan lakukan conditional formatting di sini. Untuk menu conditional formatting, kita pilih home, conditional formatting, new rule. Nah, dari sini ada beberapa pilihan. Kita pilih aja yang baris kedua, format only cell that contains. Ini biarkan cell value, yang sebelah sini between. Kan di antara kan between. Jadi di sini ada 8 kriteria sama seperti tabel yang saya buat. Oke, kita langsung aja ya. Between 3 dan 5. Jadi di antara 3 dan 5. Jadi kriterianya kita masukkan di sini 3 atau 5. Tapi saya nggak akan menggunakan kriteria angka ini karena apa? Dia tidak fleksibel. Jadi kita nggak bisa ngerubah kriteria tanpa membuka conditional formatting. Untuk itu saya akan mengambil referensi rel atau menautkan dengan sel yang D11 ini. Ya, di sini saya akan menautkan dengan sel E11. Jadi kita bisa nanti kita ubah-ubah sesuka hati di sini ya. Kriterianya bisa diubah langsung tanpa melalui menu conditional formatting. Oke, setelah ini langkah selanjutnya adalah format setnya ya. Jangan sampai lupa. Saya pakai fill aja ya, nggak banyak-banyak.
saya ganti warnanya menjadi biru backgroundnya. Jadi nanti jika kriteria itu terpenuhi akan berubah menjadi biru. Oke, bread. Oke, biru ya. Kita coba uji. 3 masih biru, 5 masih biru, 6 hilang birunya. Berarti kalau 6 kan gak masuk kriteria. 2 gak masuk kriteria juga. Oke, kita coba 7 gak masuk kriteria juga. Nah, kalau misalnya kita ubah kriterianya, apakah nanti juga bisa berubah di conditional formatting? Tentu bisa lah. Kan ini kan sudah ditautkan atau dilinkkan dengan conditional formatting. Antara 5 dan 10. Berarti kan masuk ya yang 7 ini ya. Oh, kan masuk. Jadi intinya gitu ya. Conditional formatting itu bisa diterapkan seperti ini. Dan dengan catatan ya, conditional formatting bisa diterapkan pada satu sel, lebih dari satu sel atau ring atau area gini bisa. Dan juga conditional formatting itu bisa ditumpuk. Jadi dalam satu sel ini Anda bisa kasih lebih dari 2 conditional formatting. Bahkan 3, 4. Misalnya lebih dari 5 akan berwarna biru. Nanti lebih dari 10 akan berwarna kuning. Lebih dari 15 akan berwarna hijau. Bisa. Yang penting Anda memahami metode conditional formatting. Oke, dari sini sudah paham ya. Untuk yang ke bawahnya saya rasa mudah saja. Tinggal kita melakukan hal yang sama. Kita pilih yang menu yang berbeda. Oke, tidak di antara, berarti new rule format cell that contain not between. Sama ya, ini yang sini juga ambil sel dari ini. Saya bikin warnanya sama aja. Oke. Kenapa kok ini kosong biru, sedangkan ini kalau misalnya saya kosongi dia nggak biru? Karena tidak di antara. Jadi kosong itu dianggap tidak di antara 5 dan 10. Meskipun Anda isi dengan huruf juga tidak di antara 5 dan 10. Berarti apa? Yang diperbolehkan adalah cuma angka yang tidak di antara 5 dan 10, yaitu di bawah 5 atau di atas 10. Misalnya kita kasih angka 7, dia nggak akan terdeteksi. Jadi kosong termasuk huruf, bukan angka, jadi akan terdeteksi sebagai tidak di antara. Misalnya berarti di bawah 5 ya, kita coba 4. 4 terdeteksi sebagai kriteria yang masuk. Di atas 10, 11 juga terdeteksi. Oke, mungkin ini jarang kita pakai. Mungkin yang sering kita pakai adalah di antara, sama dengan, tidak sama dengan, dan lebih dari, mungkin ini ya. Oke, sama dengan, cuma satu kriterianya, langkah yang sama, equal to ini ya. Jadi cuma satu kriterianya. Langsung kita ubah sama. Jadi sama dengan 15. Kalau tidak sama dengan 15, dia nggak akan berubah warnanya. Mutlak harus 15. Misalnya ini sama ubah, Anda rubah sini 7. Ya, sini harus 7 untuk menyamakan. Jadi nilai mutlaknya itu sama dengan, nggak ada toleransi sama sekali. Jika tidak sama dengan ini, kebalikannya. Kita kasih conditional formatting juga ya. New rule, format only cell that contain not equal to. Tidak sama dengan 10. Format set jangan lupa pokoknya ya. Jadi biar nggak sia-sia kita bikin conditional formatting. Tidak sama dengan 10, apapun itu. Tidak sama dengan 10 akan menjadi biru. Huruf, atau misalnya angka 8. Nah, sama dengan 10 berarti dia tidak memenuhi kriteria. Dari sini paham ya, ini lawan-lawannya ya. Jadi ini antonimnya ini sama dengan antonimnya tidak sama dengan, oke. Ya, yang lebih dari kita coba. Lebih dari
greater than 5. Formatnya biru juga. Oke, jadi intinya gini, kalau lebih dari, jangan sampai salah persepsi ya, lebih dari berarti angka yang dikriteriakan tidak termasuk. Misalnya kita pakai 5, dia nggak akan masuk kriteria, berarti harus di atas 5, 5,1 itu sudah masuk kriteria lebih dari 5. Nah, 6, masuk ya. Ini lawannya kurang dari, sama aja. Mungkin saya skip ya, biar nggak lama-lama. Less than, kurang dari 5. Oke. Kosong itu termasuk kurang dari, berarti ya. Kurang dari 5, misalnya 6. Dia nggak ada. Kalau dia 5, dia juga nggak ada. Jadi kalau kurang dari itu, angka itu sendiri tidak termasuk. Berarti termasuk lawannya. Berarti 4,9 itu termasuk. Nah, saya pakai 4 aja ya, biar termasuk. Jadi untuk mengaplikasikan conditional formatting ini, langkah awal jangan sampai lupa ya, dipilih dulu sel yang akan kita kasih conditional formatting. Jangan sampai kita salah alamat ya untuk ngasih conditional formatting ya. Oke, yang ini lebih dari sama dengan. Nah, kalau yang ini lebih dari sama dengan berarti angka itu sendiri ikut lebih dari sama dengan. Jadi mulai 5 ke atas itu terikut. Kalau yang lebih dari kan di atas 5 baru terikut. 5 itu sendiri nggak terikut. Kalau lebih dari sama dengan 5 itu sudah terikut masuk dalam kriteria. Greater than or equal to lah. Ini maksudnya lebih dari dan sama dengan. Wah, kita kasih sama aja biar mudah. Karena kan ini masih tahap dasar. Biar semuanya nggak bingung ya. Kita coba 5. Oh, 5 masuk. 4 ya jelas nggak masuk. 6 masuk. 7 masuk. Wes juga wes cukup wes. Yang ini kurang dari sama dengan. Sama, berarti kan 5 masih ikut. 5 masih ikut, ke bawah pasti oke. Begitupun negatif juga pasti oke. Yang penting 5 ikut dan ke bawahnya. Ke atas nggak ikut. Less than or equal to, kurang dari sama dengan. Ini memang saya bikin sesuai ya dengan rumus biar nggak ribet, biar kalian sendiri juga mudah untuk memahaminya. Jangan lupa di set formatnya. Hampir lupa saya. Oke, kalau kurang dari mesti kayak gini ya. 7. Wah, masuk. 5. Masuk. 4. Jelas masuk ya. Oke, dari sini sudah selesai pembahasan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan nanti komen. Kan gitu ya. Sekali lagi saya ulangi lagi ya kesimpulan pelajaran kali ini. Jadi conditional formatting itu digunakan untuk mempermudah mencari suatu data. Mempermudah mencari suatu data dengan menandainya. Entah itu dengan warna atau dengan bentuk yang lain. Jadi kita nanti bisa membuat conditional formatting ini sebagai kebutuhan kita untuk mencari data atau menandai data biar secara otomatis bisa berganti tanpa kita harus menandai secara manual satu persatu. Ya kalau cuma 8 gini aja mudah menandai manual. Kalau datanya ribuan pasti kan susah ya. Ini nanti dengan conditional formatting seperti ini Anda lebih bebas dan fleksibel untuk mengubah kriterianya ya. Kriteria bisa ditampilkan bisa diletakkan di tempat manapun asalkan nanti alamat referensi yang di conditional formatting itu tepat, nggak sampai salah ya. Ini misalnya kita ubah-ubah lagi, coba sekali lagi, kan berubah ya. Jadi conditional formatting itu pasti teruji, maksudnya pasti bisa digunakan asalkan
konsepnya nggak salah ya. Yang penting konsepnya itu nggak salah. Anda memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Nggak usah yang sulit-sulit dulu, yang mudah dulu, biar nanti bisa tahu dasarnya terlebih dahulu. Untuk pengembangan, sambil berjalan, sambil praktek, sambil belajar lagi untuk mengembangkan kreativitas Anda masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian ya tutorial dari saya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sekali lagi saya meminta bantuan untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman semua bisa tahu tentang bagaimana sih belajar Excel itu. Utamanya yang pada tema kali ini adalah conditional formatting. Nanti saya akan bikinkan lagi video yang kedua ya, tentang pengembangan dari conditional formatting. Tunggu dulu ya, ini lagi proses pembuatan video. Jangan lupa subscribe, biar nanti nggak ketinggalan channel selanjutnya. Nggak ketinggalan konten selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.